Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah asal-usul Danau Maninjau yang terletak di Sumatera Barat. Kisah ini menceritakan tentang ada 9 orang bersaudara laki-laki memasukkan ke dalam kawah saudara perempuannya sendiri sehingga terjadilah Danau Maninjau. Untuk kisah selengkapnya silahkan nonton video ini sampai habis ya. Pada suatu masa di daerah Sumatera Barat terdapatlah sebuah gunung yang bernama Gunung Tinjau, dan di bawahnya itu terdapat sebuah desa. Desa itu terdapat sebuah keluarga yang memiliki 9 bersaudara laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, warga di sana menyebutnya dengan Bujang 9. Nah, Bujang 9 ini bernama, yang pertama dinamakan dengan Kukuban, yang kedua Kudun, yang ketiga Bayua, yang keempat Melintang, yang kelima Galapuang, yang keenam Balo, yang ketujuh Batang Bayang, dan yang anak laki-laki yang terakhir dinamakan Kacek. Dan 1 saudara perempuannya itu bernama Siti Rasani. Nah, kedua orang tuanya ini sudah meninggal sehingga Kukubanlah sebagai anak sulung yang menjadi kepala keluarga di sana. Di sana juga mereka juga memiliki seorang paman yang dinamakan dengan Datuk Limbatang. Nah, Datuk ini adalah salah satu pemimpin, salah seorang pemimpin di desa tersebut. Nah, Bujang 9 ini adalah anak yang giat dan baik hati, sehingga pamannya ini kerap mengajarinya cara bertani dan kemudian juga mengajarkan adat istiadat ya di desa tersebut. Bujang 9 ini karena kerja keras dan giat mereka, jadi mereka bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah. Nah, sedangkan Siti Rasani ini dia sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Nah, pada suatu saat Siti Rasani bertemu seorang pemuda yang bernama dengan Giran. Nah, Giran ini adalah anak dari Datuk Limbatang. Nah, karena mereka sering bertemu, jadi mereka saling jatuh cinta. Pada saat itu, karena mereka sudah yakin pada mereka membicarakan kepada keluarga masing-masing kalau mereka ini akan menikah. Nah, hubungan mereka ini berlangsung baik sehingga pada saat panen tiba, jadi si Kukuban ini, keluarga dari Siti Rasani, dia menantang Giran ini untuk adu ketangkasan, adu kekuatan, siapa yang paling kuat di antara mereka. Nah, pada saat itu ternyata yang kuat itu adalah Giran, sehingga dia mengalahkan Kukuban yang saat itu menjadi perwakilannya. Jadi kaki Kukuban ini patah karena mereka beradu. Setelah hari baiknya tiba, datanglah keluarga Datuk Limbatang ini untuk melamar Siti Rasani. Nah, tetapi Bujang 9 ini menolak dengan keras kalau Siti Rasani tidak boleh menikah dengan Giran lantaran dendamnya tadi. Seharusnya itu tidak boleh ya. Setelah itu, karena Giran ditolak, jadi Siti Rasani dan Giran ini mencari solusi bagaimana baiknya. Nah, mereka ini duduk di tepi sungai. Nah, di sana kebetulan baju Siti Rasani ini terkena duri. Nah, dengan sigaplah Giran ini mengambil duri tersebut sehingga di baju Siti Rasani, sayangnya baju itu sobek jadinya karena duri. Nah, pada saat bersamaan datanglah Bujang 9 dan warga di sana menuduh mereka berbuat asusila, padahal mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi Bujang 9 dan warga di sana tetap memojokkan mereka. Sidanglah mereka sesuai adat istiadat di sana. Mereka berdua ini selalu memberikan pembelaan karena memang mereka tidak bersalah, tetapi tidak didengarkan oleh Bujang 9 dan warga di sana. Mereka tetap dengan kokohnya mengatakan mereka ini bersalah. Bujang 9 dan warga di sana menetapkan hukuman kalau Giran dan Siti Rasani ini dimasukkan ke dalam kawah Gunung Tinjau.
Mereka terus saja melakukan pembelaan diri, tetapi mereka tetap tidak didengar oleh Bujang 9 ini. Bahkan dia selalu memojokkan Siti Rasani, padahal dia bersaudara ya. Karena dendam dia selalu memojokkan mereka. Nah, pada saat itu setelah mereka tiba di dekat kawah, Siti Rasani ini melakukan sumpah. Dengan keras, dengan lantangnya mereka mengatakan kalau jika mereka tidak bersalah, maka gunung ini tidak akan meletus. Tetapi jika mereka tidak bersalah, maka gunung ini akan meletus. Benar saja gunung itu meletus, yang menyebabkan tidak adanya warga yang selamat karena letusan gunung tersebut. Sehingga letusan gunung tersebut membentuk sebuah cekungan yang terisi air dan membentuk sebuah danau yang sangat indah. Nah, sedangkan Bujang 9 ini mereka mendapat kutukan sehingga mereka menjadi ikan dan hidup di danau tersebut. Nah, karena yang meletus itu adalah Gunung Tinjau, maka warga desa di sana memberi nama danau tersebut menjadi Danau Maninjau. Nah, itu terletak di Sumatera Barat ya. Oke, begitulah kisah asal-usul dari Danau Maninjau. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan, telah mendengarkan kisah dari asal-usul Danau Maninjau. Nantikan lagi kisah-kisah selanjutnya di video aku di YouTube Nuansa Story dan di FB Rahma Fitri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.